Sobat Manajemen, welcome back to Manajemen Podcast 2025. Wadah pembahasan informatif seputar topik dan isu-isu terkini. Halo pendengar setia Manajemen Podcast, sebelum mulai pembahasan kali ini, kenalin dulu ya. Aku Nabila Fitria Rahma, selaku Divisi Upgrade atau Apresiasi dan Kreasi Himpunan Mahasiswa Manajemen 2025. Dan hari ini kita kedatangan sosok yang benar-benar bikin insecure sih guys, sekaligus termotivasi banget nih. Dia adalah mahasiswa berprestasi utama UPN Veteran Jawa Timur tahun 2024, sekaligus Wira Muda Berprestasi 2023. Siapa lagi kalau bukan Kak Feby Zuratul Amalia. Halo semuanya, salam kenal. Halo Kak Feby, gimana kabarnya nih? Cantik banget gak sih hari ini Kak Feby guys? Bisa aja, baik. Alhamdulillah baik sih, baik. Ya, makasih ya Kak udah nyempetin hadir di podcast kita hari ini. Padahal pasti jadwal Kak Feby tuh super duper padat banget gak sih Sobat Manajemen? Makasih juga udah diundang ya teman-teman. Iya Kak. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong Kak kenalan dulu ke Sobat Manajemen. Siapa sih Kak Feby di balik feed Instagram yang estetik dan penuh inspirasi itu? Oke, jadi aku langsung perkenalan nih ya? Iya. Oke, sebelumnya aku pengen say thank you banget buat teman-teman HMM karena udah ngajakin aku buat ngobrol atau sharing-sharing ya sama teman-teman HMM Podcast. Semuanya yang lagi dengerin podcast kali ini. Salam kenal, nama aku Feby Zuratul Amalia, biasa dipanggil Feby. Jadi aku kalau saat ini posisinya lagi mahasiswa semester 8, which is semester tua. Dan sekaligus founder dari small business F&B namanya Wila gitu. Wah, keren banget ya sobat. Padahal kita baru perkenalan doang loh, tapi udah bener-bener inspirasi banget gak sih? Jadi jangan lupa dengerin sampai akhir ya. Tapi tenang, kita belum selesai kok. Sekarang kita mau masuk ke sesi ngobrol-ngobrol utamanya nih. Gak cuma soal passion dan public speaking aja, tapi tentang perjalanan bisnis, jatuh bangun, dan hal-hal yang mungkin belum Kak Feby ceritain sebelumnya nih. Jadi yuk langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih Kak Feby, boleh ceritain gak sih awal mulanya Kak Feby terjun ke dunia bisnis dan gimana akhirnya bisa nemuin passion di situ? Oke, jadi teman-teman semuanya, izin nanti agak mungkin karena ini flashback ya, agak panjang dikit ya. Oh boleh. Oke, jadi mungkin aku terpapar sama yang namanya dagang atau bisnis itu sejak aku kecil. Karena dulu ayahku itu sejak aku sebelum sekolah, which is sebelum aku masuk TK, ayahku udah mulai dagang, jualan. Kalau teman-teman di sini tahu salah satu kuliner khas Kabupaten Lamongan, soto. Tahu? Iya. Nah, ayahku tuh pedagang, jadi dijualan soto beliau dari semenjak aku sebelum sekolah, bahkan sampai sekarang beliau stay di Surabaya dan punya kayak rumah makan ya kecil-kecilan gitu, dan tetap jualan, tetap dagang gitu. Jadi aku rasa aku terpapar sama hal-hal dimana tiap hari harus belanja produk, harus produksi soto dan lain sebagainya, harus menghadapi customer sampai nanti closing dari penjualan. Aku ngerasa hal-hal tersebut itu udah hal-hal yang sangat-sangat familiar lah ya di aku. Nah, selain itu aku punya pengalaman yang lumayan menarik waktu aku kecil. Kayaknya di aku kelas 3 SD, aku udah pindah. Yang sebelumnya aku ikut ayahku di Sidoarjo jualan tadi, dagang. Aku pindah ke Lamongan. Jadi aku pindah ke Lamongan. Di sana aku jadi bener-bener jadi anak desa. Oh iya, disclaimer, aku bukan dari keluarga yang bener-bener kayak kalau mampu banget gitu ya. Aku dari keluarga yang standar lah, lumayan lah gitu, tapi cukup. Jadi aku waktu di desa itu suka yang namanya manjat pohon. Iya, jadi pas waktu weekend atau kayak libur sekolah gitu, waktu aku kelas 3 SD, aku manjat pohon sama teman-temanku. Pohonnya itu namanya pohon kersen. Tahu nggak teman-teman kersen? Kersen tuh keres. Atau kalau teman-teman gak ada yang tahu kersen, itu orang-orang kota nyebutnya kayak cherry. Padahal bukan guys, itu kersen. Jadi aku manjat pohon kersen sama teman-temanku yang berani manjat. Terus ada teman-teman yang nggak berani manjat, jadi cuma nontonin doang gitu di bawah. Jadi pas aku manjat, ada teman-teman yang manjat yang di sebelahku tuh kayak abis petik makan buang, petik makan buang. Sedangkan aku kayak, wah, kersen sebanyak ini
enaknya diapain ya kayak gitu, kayak anak sekecil itu usia aku lupa usia berapa, pokoknya kelas 3 SD kayak udah punya pikiran kayak gitu. Jadi gimana kalau ini aku jualin ke teman-temanku yang gak bisa manjat nih gitu, kali aja mereka mau beli. Itu kayak aku speechless banget, anak usia segitu udah terpikir hal semacam itu. Jadi aku ambilin tuh kersennya, terus pas waktu nyampe bawah aku literally minta plastik ke tukang bakso, bukan yang beli, aku minta plastik, Pak boleh minta plastiknya nggak gitu. Jadi aku minta plastik, jadi kersennya aku plastikin, terus aku jualin ke teman-teman. Nah ini kayak bukan serta-merta kayak kersen doang, jadi ada yang bundling, ada yang kayak seplastik kersen, seplastik lagi kersen plus bunga warna ungu. Aku lupa bunganya namanya bunga apa, tapi di samping pohon kersen itu ada bunga lucu lah. Nah aku petikin. Nah satunya ini paketnya tuh paket kersen, aku jual 500 perak, dan satunya lagi tuh kersen plus bunga aku jualin 1.000 rupiah. Jadi bisnisnya ada iya, aja ya, Kak. Jadi kayak ada aja gitu. Dulu aku kira teman-temanku tuh nggak bakal mau buat beli, ternyata entah apa yang mereka pikirkan, mereka tuh mau gitu, malah laku keras, malah habis gitu kan. Aku nyangkanya kan ya buat apa ya, nanti kalau ada yang beli 1 atau 2 lumayan lah, ini dibeli semuanya. Jadi ya udah, karena kamu nggak bisa manjat mungkin ya, karena kalian nggak bisa manjat, aku berani manjat gitu, makanya kalian mau beli produkku kayak gitu mungkin ya. Jadi kalau aku inget-inget lagi sekarang tuh kayak pemikiran atau hal seperti itu udah yang pemikiran yang modern gitu loh, karena masih kecil juga kan. Terus loncat lagi pas waktu SMA. Aku pas waktu SMA itu sebenarnya anak IPA. Jadi dari jurusan IPA. Dan kenapa aku milih jurusan IPA? Karena itu rekomendasi dari guru SMP ku yang katanya kalau misalnya Feb, kamu ambil IPA aja. Nanti kalau kamu misal pengen kuliah, kamu bisa pilih kamu pengen tetap lanjut di IPA atau kamu bisa move ke IPS atau ke sosum gitu. Oke, aku turutin kata guru aku yang padahal di dalam hatiku, lubuk hatiku terdalam, aku anaknya lumayan sosial banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku turutin kata beliau, dan sampailah di SMA aku eksplor banyak hal karena aku ngerasa aku kurang klik sama beberapa pelajaran kayak fisika sama kimia. Aku biologi jujur suka banget, tapi untuk fisika sama kimia nggak tahu kenapa aku rada-rada aja rada-rada aja kalau sama fisika kimia tuh. Jadi aku pengen cari kegiatan selain di kelas yang bikin aku tuh rasa euforianya lagi gitu, kayak semangat lagi lah di sekolah. Akhirnya aku memutuskan buat ikut banyak ekstrakurikuler. Nah, salah satu ekstrakurikuler yang aku ikutin adalah ekstrakurikuler kewirausahaan, which is ekstrakurikuler itu adalah ekstrakurikuler yang lumayan eksklusif di SMA aku, karena orang-orang yang masuk ekskul tersebut adalah orang-orang yang benar-benar terpilih. Jadi seleksinya kalau seingatku tuh kayak kerja, ada seleksi berkas, terus ada wawancara dan lain sebagainya, dan benar-benar terbatas banget, kayak nggak banyak orang yang bisa masuk situ. Nah akhirnya aku keterima, long story short aku keterima, dan di sana aku bentuk mini project, dibentuk kelompok, terus bentuk mini project, which is projectnya adalah bisnis gitu. Keren. Jadi iya, dari SMA udah buat project bisnis dan ngecoba buat jualin di mini pameran kayak gitu, atau jualin pas di bazar-bazar, dan ikut lomba pertama kali alhamdulillahnya headshot juara 3 di UI. Iya, dan ya, lomba kedua di ajang remaja berprestasi juara 1, dan di tahun 2022 bisnisku yang aku bawa dari SMA sama teman-teman timku itu dapat funding atau dapat pendanaan dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Iya, dan sama-sama kalau teman-teman bisnisku dari SMA sampai sekarang itu terkait F&B. Iya, jadi kayak makanan mulu gitu. Iya, karena nggak ide bisnis tentang makanan gitu. Iya, nggak tahu kenapa ya, kayak aku ngeliatnya seksi banget gitu ide bisnis terkait makanan. Tapi jujurly aku nggak yang bisa banget buat masak gitu sih, tapi aku suka aja gitu di bisnis F&B. Even nanti kayak bener-bener pegel kan. Kalau kita kan di awal-awal ngerintis F&B itu kan pasti R&D produk 24/7, terus mikirin resep dan lain sebagainya. Itu ribet banget jujur. Tapi nggak tahu kenapa kayak nemu aja klik yang senengnya itu nemu gitu. Mungkin dari situ itu aku bisa tahu passionku tuh di jualan, di bisnis, di F&B. Kayak gitu sih. Tapi aku nggak menutup kemungkinan buat di bisnis lainnya juga sih. Tapi untuk saat ini dari aku SMA sampai sekarang aku tetap aku masih di F&B. Jadi dagang, jualannya tuh di F&B
gitu. Jadi fokusnya ke F&B itu ya Kak ya? Iya, di jualan, di bisnisnya fashion. Tuh teman-teman, jadi kita tuh jangan jangan takut buat eksplor hal baru di dunia ini. Kalau ada yang peluang-peluang yang emang ada, kita harus cobain. Benar. Kemudian ada nggak sih Kak satu momen yang benar-benar jadi titik balik buat Kakak sampai akhirnya yakin, oke, ini passion aku? Oke, kalau titik balik sendiri, karena ini ya dari tadi kan emang mungkin habitnya kebentuk dari SMA juga kan. Nah, waktu aku kuliah, kebetulan aku juga kuliah di jurusan administrasi bisnis, which is banget nih Kak. Iya, which is itu tuh bener-bener nge-support aku buat bisnis juga kan, secara kayak lingkungannya, terus mata kuliahnya, dosen-dosennya, teman-temannya, project-projectnya bahkan itu bener-bener ngedukung aku buat tetap keep it up di bisnis gitu sih. Jadi dari awal-awal semester, kalau teman-teman di sini ada yang main-main ke Instagramku, kayak aku bikin kayak studi plan gitu. Aku rencanain di awal-awal semester aku fokus buat akademik dan ikut-ikut lomba gitulah. Jadi lombanya tentang bisnis juga. Jadi aku banyak banget ikut lomba dulu sama teman-teman, bikin project-project juga. Sampai akhirnya ya tetap ada beberapa yang menang, ada yang kalah juga. Terus di semester 5 atau 45 kalau nggak salah ya, 2023 aku ikut yang namanya program yang lumayan happening di kalangan mahasiswa, namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, ya kan? Tahu? Oke. Jadi di PKM itu aku ikut yang PKM Kewirausahaan dengan ideku Wila ini. Jadi Wila itu berdasarkan riset yang lumayan panjang pas waktu PKM, dan alhamdulillah kita didanai. Dapat pendanaan pas waktu PKM dan lumayan bisa R&D-nya di situ lumayan kenceng banget sih. Jadi kalau teman-teman tahu Wila sekarang itu kan kita kan klaimnya emang makanan sehat dan lain sebagainya kan. Itu emang bener-bener diuji itu pas waktu kita PKM. Uji proksimat, uji lemak gula dan lain sebagainya, halal, PRT. Itu bener-bener kita urus pas waktu tahun 2023. Jadi Wila tuh lahir pas PKM Juni kalau nggak salah, Juni 2023. Alhamdulillah dari program tersebut meskipun kita nggak sampai PIMNAS tapi tetap sustain sampai sekarang. Bener-bener kayak thank you so much buat program BKM. Itu jadi momen titik balik dimana kayak aku semangat makin berapi-api dalam bisnis gitu. Tuh teman-teman, jadi kita tuh harus studi plan semua, plan-plan kita ke depannya kayak gimana ya guys. Terus banyak banget nih Kak, sobat manajemen yang masih bingung sama passionnya sendiri. Menurut Kakak gimana sih cara kita bisa nemuin potensi dari diri kita sendiri? Iya, kalau ngomongin passion itu menurutku hal yang sangat wajar apabila orang kesulitan menemukan apa sih sebenarnya yang aku suka, yang aku pengen, passionku tuh apa. Itu hal yang wajar sih menurutku, apalagi di usia-usia kita yang mungkin early 20s, kayak usia-usia pencarian gitu ya kita. Di aku pun juga nggak serta-merta karena aku dari SMA sampai sekarang yang aku lakukan adalah bisnis, kayak nggak serta-merta aku udah cut, aku nggak belajar hal baru lagi, nggak explore lagi gitu. Jadi menurutku passion itu adalah suatu hal yang butuh waktu lama untuk kita tuh menemukan hal tersebut gitu. Jadi gimana caranya untuk kita menemukan passion? Nah, aku mau bahas sebelum aku ngomongin caranya, aku pengen bahas terkait biasanya ada orang yang salah kaprah antara passion sama hobi. Kan kalau menurut kamu passion sama hobi itu sama nggak sih? Mirip sih Kak, tapi mirip ya? Beda, ya. Iya, tapi beda. Nah, bedanya kalau misalnya passion itu adalah suatu hal yang kita sukai, suatu aktivitas yang sering kita lakukan, kita sukai, dan kita itu ada keinginan untuk terus upgrade di sana. Itu yang namanya passion. Tapi beda sama hobi. Kalau hobi itu kita sekedar, iya emang kita suka melakukan aktivitas tersebut, tapi kita nggak ada kewajiban atau kita nggak yang harus untuk menjadi the one and only atau kayak selalu upgrade di sini gitu. Contoh, misal kalau teman-teman juga cek di Instagramku, sekarang aku suka banget yang namanya lari. Dari awal tahun 2024 sampai sekarang itu lagi hobi banget lari. Dan kalau dibilang apakah itu passion seorang Feby gitu, enggak, itu hobi. Jadi aku nggak ada kewajiban untuk jadi atlet di lari gitu, untuk pace-nya kenceng banget di lari. Jadi it's just a hobby. Jadi ini cuman hobi dan berbeda sama passion. Kalau misalnya passion itu, misal aku hobi dari kecil emang suka jualan.
dah di jualan ini aku harus terus upgrade nih, riset pasar dan lain sebagainya, dan aku harus jadi supaya aku bisa lebih proper di bisnis ini gitu. Kalau misalnya bisnis sama hobi, passion sama hobi. Nah, caranya gimana untuk menemukan passion gitu kan ya? Nah, caranya adalah kalau menurut pengalamanku pribadi, ekspor sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak bakal tahu kalau kita tuh kayak sukanya di hal kayak A, B, C gitu tanpa kita itu nyobain terlebih dahulu. Jadi yang terpenting adalah apalagi di usia-usia kita sekarang ini, kalau teman-teman di early 20s itu adalah ekspor sebanyak-banyaknya. Karena dulu pun pas waktu aku SMP nggak serta-merta aku ikut seputar kewirausahaan, public speaking kayak gitu. Malah aku di SMP ikutnya di olahraga. Jadi ikut berbagai macam cabur, di badminton, sempat turnamen futsal juga. Aku sempat join di percasi catur. Jadi aku sempat jadi atlet catur guys. Jadi join di percasi juga, kayak sebanyak itu kegiatan yang aku ikutin supaya aku menemukan the one and only passionnya aku gitu. Akhirnya ketemunya pas SMA dan didukung juga lingkunganku sekarang di waktu perkuliahan ini, di dunia perkuliahan. Jadi caranya gimana? Caranya adalah explore guys. Yakin, trust me, explore. Di usia-usia kita ini kayak perbanyak belajar hal baru, explore gitulah. Jangan lupa ekspor ya guys. Soalnya kita itu nggak mungkin ya menemukan hal yang emang kita sukai dan passion kita kalau kita nggak mau ekspor dan nggak mau mencoba hal-hal baru seperti kata Kak Feby tadi. Sekarang kan banyak banget nih Kak yang mulai ngejalanin bisnis dari hal yang mereka suka. Menurut Kakak emang passion itu bisa dijadiin bisnis nggak sih Kak? Passion bisa nggak ya dijadiin bisnis? Itu tergantung, bisa jadi bisa jadi nggak bisa. Karena kalau ngomongin bisnis itu pasti ada beberapa syarat yang ini tuh qualified untuk jadi sebuah bisnis. Yang pertama, ini harus ada demand-nya dulu nih, pasarnya itu harus ada gitu. Karena nggak mungkin kita create bisnis tapi nggak ada yang mau pakai bisnis kita gitu, atau nggak ada yang mau beli produknya kita. Jadi kita harus menemukan demand-nya. Terus yang kedua, apakah bisnis yang kita create atau passionnya kita nantinya itu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sosial kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya passion dan kita ada potensi nih, terus ada pasar dan sekiranya itu bisa menyelesaikan problem atau permasalahan yang ada di sosial, itu bisa jadi sebuah bisnis. Tapi again, setelah itu kita perlu juga buat menguji cobakan bisnisnya kita, atau enggak kalau di bisnis itu istilahnya MVP, minimum viable product. Jadi at least kita, kalau misalnya aku di Willa sendiri ya, kayak aku sebelum bener-bener launching si Willa ini, itu aku ujiin dulu nih ke orang-orang terdekat, kayak mereka benar-benar ngebutuhin produkku nggak ya? Ini produkku ini benar-benar market fit nggak ya? Benar-benar fit di market nggak ya? Nah, setelah aku melakukan MVP, yang aku lakukan adalah terus belajar terkait bisnis. Kadang ada orang yang men-skip hal ini ya, kayak yaudah bisnis tinggal bisnis aja, jualan tinggal jualan aja gitu, tanpa belajar. Nah, itu salahnya, karena di hidup ini itu kayak kita harus still learning guys. Jadi even owner pun, menurutku seorang owner itu harus paham bisnisnya dia dari awal sampai akhir. Even itu bagian manajemen keuangannya, marketingnya atau selling dan lain sebagainya, kita tuh harus paham. Meskipun kulit-kulitnya aja, tapi kita at least itu tahu gitu loh prosesnya itu, oh kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi harus ada marketnya dulu, harus ada pasarnya, si demand ini. Terus kita harus tahu ini tuh passion kita bisa menyelesaikan masalah di sosial atau enggak gitu. Terus kita juga harus melakukan MVP itu tadi. Dan yang terakhir, kita juga harus tetap still learning, belajar tentang bisnis itu sendiri gitu. Dan baru bisa menjadi sebuah bisnis yang emang sustain. Oh iya, karena aku pernah kepikiran kayak gini. Suatu bisnis atau karir yang sukses adalah karir atau bisnis yang kita suka, kita bisa, dan itu tuh dibutuhin sama dunia gitu. Jadi nggak hanya kita bisa grow aja di bisnis atau karir tersebut, tapi kita bisa sustain gitu, bisa bertahan long last lah, lama lah. Jadi nggak hanya egois di passion kita aja dan nggak hanya ngejar tren di market aja, tapi kita juga bisa ngambil cut di tengahnya gitu. Bisa. Jadi buat kita harus pintar-pintar cari peluang ya Kak ya? Nggak, bener, peluang, bener, keren.
Kalau menurut kakak sendiri, apa langkah-langkah penting biar passion itu bisa beneran dijadiin bisnisnya nyata dan beneran jalan buat masa depan gitu kak? Kalau itu ya sama sih sebenarnya kayak poin sebelumnya. Kalau kita emang udah tahu passion kita tuh bisa menyelesaikan masalah sosial dan emang udah ada demand-nya, ya saat itu juga bisa untuk kita create bisnis ya dalam tanda kutip. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya kalau misal pengen mulai bisnis dari passion itu jangan terlalu berharap cuan banget di awal ya. Jadi kalau biasanya juga teman-teman kayak, aduh aku udah jalan bisnis sudah beberapa bulan tapi kayak nggak cuan-cuan nih, cuannya cuma segini doang gitu. Sabar, karena kalau kamu masih ngeluh kayak gitu, kayaknya kamu salah deh. Itu kayaknya bukan passion kamu deh. Karena kalau kita ngomongin passion, even itu nggak dibayar pun, tapi kalau bisnis kita tetap harus dibayar ya. Jadi kalau ngomongin passion, even itu hal yang nggak dibayar, menurutku kita tetap bisa enjoy ngelakuin hal tersebut gitu sih. Jadi kalau misalnya udah memenuhi syarat-syarat yang aku sebutin tadi, atau teman-teman juga pastinya punya rujukan-rujukan lainnya, itu boleh banget buat langsung start bisnisnya sih. Jadi diujiin dulu di pasar kayak minimum viable produknya, nggak langsung yang bener-bener kayak launching gitu. Jadi bisa diujiin, terus nanti kalau udah market fit, udah cocok nih di market, boleh langsung gitu. Catat guys, ini langkah-langkah penting nih dari Kak Feby buat beneran jadiin bisnis kita lancar dan jalan. Kadang kan passion kita nggak selalu cocok sama kebutuhan pasar kak. Benar. Nah kalau emang udah mentok kayak gitu, sebaiknya kita itu tetap pegang passion kita atau sambil ngikutin pasar. Nah ini menarik banget sih pertanyaannya, jujur ya Mbak Nabila. Karena menurut aku sendiri, kalau misalnya kayak tadi aku bilang, kita cuma ngejar tren pasar tanpa peduliin passion kita, kayak seakan-akan kita tuh ngejar tren banget tapi kita nggak enjoy ngejalaninya. Tapi terpaksa gitu. Iya, benar terpaksa. Tapi kalau misalnya kita terlalu ngejar passion juga, menurutku kayak apakah ini tuh cocok di pasar gitu. Sorry, bener gak ya? Kalau kita ngejar passion aja kayak nggak terlalu cocok di pasar. Oh iya, bener. Aku tadi ngomong gitu ya. Iya, bener. Oke. Jadi yang penting di sini menurutku adalah menemukan titik tengahnya. Jadi gimana caranya supaya passion kita itu tetap bisa fit di pasar. Pertanyaan selanjutnya nih kak, nggak sedikit orang yang pengen mulai tapi masih takut. Nah kakak sendiri gimana sih cara ngadepin rasa takut pas waktu baru mulai usaha dulu? Oh iya, kalau itu pasti ada ya. As a normal person, semua orang pastinya ada. Even sejago siapa ya kalau di sini, Bill Gates, Warren Buffett dan lain sebagainya, itu pasti punya yang namanya rasa takut kayak gitu kan. Itu normal banget. Nah kalau versi aku sendiri, misal aku lagi di suatu kondisi dimana aku takut lah ya. Ini mungkin kayak lebih takut ke general sih, entah itu aku mulai suatu usaha atau takut misal aku lagi ada something problem or else. Mungkin yang pertama aku lakukan adalah take a breath dulu. Aku kayak diam diri dulu sejenak, bernafas sambil nafas panjang dan mencoba untuk berpikir jernih ya. Karena hal-hal tersebut itu aku lakukan untuk menghindari suatu permasalahan yang lebih kompleks, kayak aku mengambil suatu keputusan yang dadakan yang nantinya akan berimbas negatif ke aku kayak gitu. Jadi aku benar-benar yang tarik nafas dulu, pikir dengan baik kayak gitu, supaya nantinya aku menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang lebih optimal. Selanjutnya aku kayak ingat-ingat lagi tujuanku tuh apa sih sebelum aku untuk memulai hal ini, sebelum aku ya anything lah. Kayak aku inget-inget lagi kalau misalnya ini positif untukku dan mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain, ya why not, terusin gitu. Karena rasa takut sebenarnya tuh kayak sebuah ilusi gak sih? Kayak dia tuh gak bener-bener nyata gitu. Dan itu tuh kayak alarm kalau kita tuh nantinya akan move atau akan mengachieve atau mengambil suatu keputusan yang besar untuk hidup kita. Makanya kita ada takut itu gitu. Jadi yang penting, yang terakhir yang aku lakukan adalah take action. Sekecil apapun itu, aku harus segera bergerak ya. Karena kalau aku terus-terusan diselimuti rasa takut dan aku stuck, kayaknya ya cuma nyampe situ doang gitu, nggak ada pergerakan sama sekali. Dan ini additional sih, additional kadang aku kayak suka cerita problemku gitu ke orang-orang terdekatku, ke ibu, ke ayah sih utamanya. Jadi ke ibu, ke ayah, biasanya ke ibu lebih seringnya. Jadi mau nggak mau, ibu kamu harus mendengarkan
keluh kesahku. Ya, aku mau dari sudut pandang ibu, even ibu nggak ngasih sudut pandang ibu, ya udah nggak apa-apa, dengerin please gitu. Itu kayak additional sih, tapi yang penting ya tetap itu tadi, kita harus take action ya, karena itu tuh kayak ilusi yang harus kita segera selesaikan sih, pecahkan. Jadi kita tuh harus menghadapi rasa takut dulu ya, kayak sebelum kita mencoba hal baru. Jadi kita tuh nggak usah takut guys, nyobain hal baru. Kalau Mbak Nabila gimana? Kalau pas takut gitu? Itu sih Kak, deg-degan. Deg-degan pasti sih semuanya ya. Terus tapi abis itu kan kayak MC ini sih Kak, kayak langsung yaudah cobain aja dulu, bismillah bisa. Iya. Tapi akhirnya juga bisa kan? Ya, keren sih. Langsung terlancarkan. Iya, karena seluruh semesta itu kayak berbondong-bondong membantumu gitu, karena kamu juga udah usaha di situ, pelatihan, kamu udah effort makeup dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi kayak mau nggak mau aku harus present terbaik hari ini, pasti selesai, pasti kelar kok gitu. keren. Oke. Kemudian selama perjalanan nggak semua mulus ya Kak. Boleh dong ceritain salah satu kesulitan yang pernah Kakak hadapi dan gimana cara Kakak menghadapinya. Mungkin aku lebih ke cerita ke pengalaman bisnisku. Kemarin di tahun 2024, aku lupa tepatnya bulan apa, itu sempat dapat order dari salah satu affiliate kita, dan itu ordernya lumayan banyak banget. Aku lupa tepatnya berapa box. Dan after 5 atau sampai 6 hari produknya sampai di tangannya beliaunya, itu kita ada komplain yang masuk nih. Kalau misalnya produknya ada beberapa yang cacat, ada beberapa yang rusak. Nggak beberapa sih, lumayan banyak yang rusak gitu. Kayak, iya gitu. Di sini aku nggak mau nyalahin si affiliate karena dia nggak melakukan perawatan di produk kita dengan baik, karena produk kita kan kayak semi basah gitu kan, kue semi basah. Jadi kayak kalau misalnya mau tahan lama, mau awet, itu harus ditaruh di at least pendingin lah, chiller dan lain sebagainya. Aku kayak menemukan beberapa solusi. Nantinya aku diskusi sama si affiliate tersebut, kita akhirnya menemukan win-win solution, dimana di antara kedua belah pihak itu kayak merasa baik-baik aja gitu dengan keputusan ini, kayak gitu sih. Terus habis kita menemukan win-win solutionnya, ya udah kita kayak tetap bermitra seperti biasanya dan diselesaikan dengan cara yang profesional gitu. Itu salah satu masalah atau ketakutan yang kayak baru buat aku, karena aku baru kali itu mendapatkan komplain kerusakan produk dan sebanyak itu gitu kan. Kalau namanya small business, karena aku kan belum yang gede-gede banget kan, ya pasti ada yang rugi dan lain sebagainya mungkin ya. Aku takut yang benar-benar rugi banget sih waktu itu, tapi kayak ya alhamdulillah udah bisa terlewati dengan sebagaimana mestinya, dengan profesional tentunya. Pokoknya harus diselesain sama otak yang dingin ya kan. Benar. Jadi kayak jangan terlalu gegabah buat bertindak gitulah, dengan santai, slow. Nah, sekarang kita masuk ke segmen seru nih Sobat Manajemen, yaitu Jawab Cepat bareng Kak Feby. Jadi aku bakal kasih beberapa pertanyaan singkat dan Kakak harus jawab secepat dan sespontan mungkin ya. Oke, siap. Siap Kak? Oke, siap. Ini seru. Passion atau profit? Profit. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Start dulu atau siap dulu? Start dulu. Ditantang atau dikasih aman? Ditantang. Berproses atau hasil cepat? Berproses. Wah, keren. Udah. Gede banget ya jawaban dari Kak Feby ini. Seru. Aduh, kita gak kerasa ya udah berada di pertanyaan terakhir nih Kak. Ada nggak pesan atau motivasi buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang membangun bisnis dari hal yang mereka sukai? Oke. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang mungkin kebetulan nontonin podcast kali ini, aku pengen berpesan ke kalian semua dan ke diriku sendiri tentunya. Pengen reminder aja sih, jangan takut buat memulai sesuatu dan jangan takut sama yang namanya gagal, karena itu bukan aib. Dan sekali lagi, karena passion itu adalah hal yang gak sehari 2 hari bisa kita temuin. Jadi selalu kalian harus explore, belajar itu wajib banget, belajar dan selalu explore aja sih. Jangan takut buat mencoba banyak hal baru, apalagi di usia kita yang emang golden age ya teman-teman. Terus habis gitu tetap
menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan jangan terlalu ikut-ikutan sama standar orang lain. Karena aku yakin banget kalau kita berusaha untuk menjadi the best version of ourselves setiap harinya, even itu kayak langkah-langkah kecil, tapi kita sedang menuju ke kehidupan yang lebih mindful, yang lebih bermakna. So, semangat buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa explore, oke? Aduh, sobat manajemen, sedih banget gak sih? Gak kerasa loh, kita bareng Kak Feby tuh udah memasuki acara terakhir nih. Padahal masih pengen banget gak sih dengerin cita-cita seru dari bareng Kak Feby. Tapi nggak apa-apa, semoga obrolan tadi bisa jadi motivasi dan reminder buat kita semua bahwa passion itu bukan cuma buat disimpan, tapi bisa banget dibentuk, dikembangin, bahkan dijadiin jalan buat berdampak di masa depan. Makasih banget ya buat Kak Feby udah datang nyempetin waktunya ke podcast kita hari ini. Sukses terus dan buat karya-karyanya. Dan buat teman-teman pendengar nih, jangan lupa follow Instagram Kak Feby ya di @febyamalia_. Dan jangan lupa juga subscribe channel HMM UPN Veteran Jawa Timur dan tungguin episode-episode Manajemen Podcast selanjutnya. See you.